Saudara-saudara sekalian, makom tajalli dalam ilmu tasawuf ada 3 makom. Makom itu bukan makam, bukan kuburan. Makom di sini adalah kedudukan derajat. Yang pertama makom takhalli, yang kedua makom tahalli, dan yang ketiga makom tajalli. Apa itu tahalli? Apa itu tahalli? Apa itu tajalli? Jadi yang pertama saudara-saudara sekalian, makom tahalli minal akhlaqil madhmumah. Maknanya lepaskanlah dirimu dari sifat yang tercela, yakni membersihkan diri dari segala sifat yang tercela, sama ada maksiat zahir maupun maksiat batin. Kita akan terangkan apa itu maksiat zahir dan apa itu maksiat batin. Nah, maksiat zahir ialah perbuatan yang melanggar perintah Allah dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh badan yang zahir, seperti mata, penglihatannya itu namanya perbuatan mata. Kemudian seperti contohnya telinga, yakni pendengarannya, bukan telinganya, pendengarannya itu. Lidah ini lisannya. Tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Panca indera itu 5, ya kan? Yang panca indera itu yang pertama adalah mata, telinga, lidah, tangan, dan apa? Kaki, perut, dan kemaluan tak termasuk. Panca indera. Nah, semua anggota badan yang 7 ini mestilah dipelihara dari melakukan perbuatan dosa, karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti melihat yang haram, kalau telinga mendengarkan yang haram, berdusta, mengompat, mungkir janji, menghina orang, ya, menghina binatang pun dosa itu. Melaknat, mencuri, berjudi, melangkah ke tempat maksiat, minum khamar, makan riba, berzina, macam-macam itu zahir. Yang batin lain lagi. Wah, itu kita harus tahu. Jadi maksiat batin yang mana? Maksiat batin ini ialah perbuatan atau tabiat yang buruk dan sifat yang tercela yang dilakukan oleh hati di batin, seperti hasad, dengki, itu batin. Seperti takabur, bongkak, besar diri, ya, ujub, supaya orang itu takjub, supaya orang itu heran, sum'ah, riya, ghadab, bakhil, hubbud dunya, terlalu cinta dunia, tak ingat akhirat, suudzon, orang yang suka buruk sangka. Nah, kemudian terlalu banyak makan, namanya syarahut tu'am, makan keterlaluan, dan syarahul kalam, banyak cakap. Ibu, syarahul kalam berdosa, orang banyak cakap saja. Islam tidak menggalakkan banyak cakap, melainkan yang baik-baik. Orang banyak cakapnya banyak dosanya, banyak salahnya. Orang banyak cakap saja bisa mengumpat orang, bisa banyak salah. Apabila banyak salahnya, banyak dosanya. Apabila banyak dosanya, ya masuk nerakanya. Nah, itu masalahnya. Jadi kita bercakap yang baik-baik. Orang muslim ini man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang sebenarnya, yang betul-betul muslim, orang yang menyelamatkan dirinya dan orang lain, menyelamatkan orang lain daripada tindakan lisannya. Jangan sampai mengompat, jangan sampai menyakiti hati, apalagi memfitnah, apalagi melaga-lagakan. Sangat besar dosanya. Itu namanya penyakit batin yang sangat tercela. Itu namanya maksiat batin. Nah, itu saja para jemaah kita terangkan. Ini baru takhalli. Kita akan terangkan apa itu
yang dinamakan tahalli. Tadi takhalli, ada khoknya, takhalli. Yang sekarang tahalli. Yang kedua, maqam tahalli. Tahalli nafsaka bil akhlaqil mahmudah. Hiasilah jiwamu dengan akhlak yang terpuji, yakni menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu menyinari hati dengan taat batin dan juga melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kembali. Yang dinamakan tahalli ialah menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu menyinari hati dengan taat zahir dan taat batin. Ada taat zahir, ada taat batin. Taat kepatuhan. Sifat-sifat yang terpuji itu adalah untuk menyinari hati dengan taat batin. Taat batin ini antara lain taubat, muhasabah nafs, introspection, sabar, syukur, tawakal, zikrul maut, khusyuk, ikhlas, ridha, tawadu, zuhud, mujahadah, riya, khauf, dan muraqabah. Ini tinggi. Jadi kita bukan hanya bab sembahyang saja, bukan. Sembahyang pun ada quality. Jangan hanya asal boleh sembahyang. Betul-betul. Kalau betul-betul Anda menjadi orang muslim yang sejati, mukmin yang betul-betul mukmin, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin ini macam-macam mukmin. Saya heran sekali kada saya dapati di YouTube ada orang muslim muda lagi pakai tudung rapi sekali dan suaminya. Dia mengatakan saya ikut ajaran hak. Rupa-rupanya dia mengangkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Itu sudah murtad, itu sesat. Jelas? Ini masalahnya. Artinya apa? Dia telah sesat dan menyesatkan orang lain. Hum dallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Itu besar dosanya. Pada itu saudara sekalian, diterangkan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah halaman 14, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala berkata, "Lau nadhartum ila rajulin u'tiya minal karamati hatta yartaki fil hawa fala tawtarru bihi hatta tanzuru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hifdzil hududi wa ada'is syariah." Jika kamu melihat orang yang dianggap keramat sampai dia terbang sekalipun, janganlah kamu terpedaya, jangan tertarik kepadanya kecuali dia melaksanakan perintah agama, syariat, dan menjauhi larangan-larangan Allah, yakni serta memelihara kewajiban syariat. Artinya orang tasawuf itu mesti melalui syariat. Saya tasawuf katanya sudah tinggi makamnya, tak usah sembahyang. Itu sudah menyeleweng, dah sesat. Setinggi macam manapun makamnya, kalau dia meninggalkan perintah Allah syariat, yang syariat itu sudah dikira sesat dan menyesatkan orang lain. Dan di Singapura ini ajaran sesat sampai sekarang masih wujud. Dan sekarang telah kena tangkap dan didakwa di mahkamah. Ini karena manusia ini banyak melakukan sesat, menyesatkan orang lain. Orang yang ustadz yang bertauliah itu saja yang dibenarkan mengajar agama. Ustadz yang tidak mempunyai tauliah, yang tidak diiktiraf oleh MUIS, tak boleh mengajar agama.
Jadi perlu berhati-hati. Yakni menuntut agama di masjid itu lebih baik. Ya di rumah boleh, di mana-mana tempat, tetapi jangan sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang orang yang tak pernah belajar agama ini bisa terpengaruh dengan ajaran sesat.